Selamat pagi para pemirsa Gema Pos TV. Pemerintah Arab Saudi telah membuka untuk ibadah umroh dan sebentar lagi mungkin akan dibuka untuk ibadah haji. Untuk itu kita pengen tahu seberapa jauh perkembangan masyarakat untuk kembali menunaikan ibadah umroh dan mungkin sekaligus haji. Kali ini kita menemui Bapak Andi Irawan, Direktur Utama My Haji Umroh. Untuk itu perbincangannya selanjutnya. Apa kabar Pak Andi? Kabar baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Saya pagi buka Pak Andi. maskernya Pak ya. Andi, Ya. Walaupun kita membuka masker, tapi kita tetap menjaga jarak untuk menaati peraturan pemerintah yaitu protokol kesehatan. Baik Pak. Pak Andi, mungkin bisa digambarkan sampai hari ini bagaimana sih perkembangan pemerintah Arab Saudi untuk membuka ibadah umroh? Mungkin ada updatean atau perkembangan terbaru dari Pak Andi sebagai salah satu operator dan penyelenggara umroh, Pak. Mungkin. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah. Terima kasih Pak Ade. Sejauh ini pemerintah Arab Saudi memang sudah membuka perjalanan ibadah umroh dimulai tanggal 1 November. Itu bulan lalu. Ya, 1 November bulan lalu. Hanya perjalanan ibadah umroh itu terutama untuk para pihak penyelenggara saja. Agar bisa mengetahui beberapa perjalanan umroh itu di new normal. Ya. Ada beberapa pihak penyelenggara umroh yang mengajak jamaahnya, memang yang mereka sudah menunggu-nunggu. Hanya tetapi ada beberapa hambatan-hambatan yang diterima oleh jamaah-jamaah kita. Karena pemerintah Saudi melihat dari grafik COVID-19 di Indonesia cukup tinggi, masih cukup tinggi. Jadi beberapa jamaah itu setelah tiba di Saudi, mereka dilakukan PCR test kembali, diisolasi kembali 3 hari 2 malam. Nah setelah itu mereka setelah hasilnya negatif, baru mereka bisa melakukan ibadah umroh, ya, melakukan ibadah umroh, melakukan sholat di Masjidil Haram, ya, dan hotel pun baru hotel di bintang 5 saja, belum bisa di hotel bintang 3 maupun bintang 4. Itu merupakan peraturan dari pemerintahan Saudi Arabia. Setelah itu mereka juga harus melakukan isolasi kembali. Ya, ada beberapa jamaah Indonesia yang ya mungkin Pak Ade tahu sendiri, ciri khas jamaah haji Indonesia itu selalu suka berkumpul, ngobrol dengan jamaah-jamaah lainnya. Itu tidak diperbolehkan oleh pemerintahan Saudi di hotel. Jadi hanya di kamar saja. Tentunya juga membuat ibadah umroh ini kurang nyaman buat jamaah haji Indonesia. Secara keseluruhan, ya, dari tanggal keberangkatan tanggal 1 November, 2 November, dan ada tanggal 15 November. Dan ternyata setelah dilakukan PCR kembali oleh pihak Saudi, setelah menjelang pulang maupun menjelang umroh, ada yang dinyatakan positif. Itu yang membuat umroh new normal ini masih banyak kendala-kendala di awal. Tentunya animo masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah umroh cukup tinggi sekali, Pak. Cukup tinggi sekali, karena begitu dibuka langsung memberangkatkan ratusan jamaah. Dibatasi memang oleh pemerintah Saudi Arabia hanya per hari 1.000 jamaah untuk Indonesia saja. 1.000 itu total semua operator penyelenggara? Ya, total operator semua penyelenggara hanya 1.000 jamaah. Kita keberangkatan pertama kita berangkatkan kurang lebih 300-400 jamaah. Grup kedua 300 jamaah, dan memang ada terbukti yang positif dan harus dikarantina kembali di Saudi Arabia. Walaupun PCR-nya di Indonesia itu negatif. Ya mungkin mereka tertular itu ataukah selama di Saudi Arabia atau enggak seperti apa, kita juga masih belum tahu, masih menyelidiki. Dan alhamdulillah umroh kemarin kurang lebih 10 hari yang lalu, 22 November ada berangkat lagi sekitar ada 24 jamaah. Alhamdulillah sebelum berangkat ke Saudi Arabia mereka negatif, ya. Sampai di sana diisolasi
di tes swab lagi negatif, sampai balik ke Indonesia negatif juga. Jadi memang butuh peralihan. Seperti itu gambaran dari umroh new normal di tahun 2020 ini. Seperti itu Pak Ade. Tadi Pak Andi bilang kalau pemerintah Arab Saudi apa sih istilahnya agak melihat hati-hati dari jemaah Indonesia. Betul. Apakah itu ada perlakuan khusus mungkin lebih ketat dibanding negara-negara lain, atau ada negara-negara yang serupa perlakuannya ketatnya seperti di Indonesia? Sama Pak. Jadi jamaah dari Pakistan, jamaah dari negara-negara Arab lainnya itu merupakan ketat sekali. Jadi pemerintahan Saudi Arabia itu tidak mau dalam tanda kutip kecolongan untuk penyebaran COVID-19 ini, COVID-19, sehingga perlakuan kepada seluruh jamaah di seluruh dunia itu sama. Sama, jadi harus dilakukan swab tes ulang. Misalkan kalau kita ke negara Turki berlibur atau enggak ke negara Dubai, ke kota Dubai, itu PCR cuma sekali dari Indonesia, tetapi sampai di sana bisa langsung jalan-jalan, langsung bisa melakukan tour ya. Tapi kalau di Saudi Arabia, begitu sampai di Saudi Arabia, dia harus stay di hotel dan dilakukan isolasi mandiri. Seperti itu. Isolasi mandiri dan PCR test kembali. Kalau memang PCR testnya hasilnya negatif, baru boleh jamaah itu diperbolehkan melakukan ibadah umroh hanya sekali Pak. Dalam waktu 3 jam saja. 3 jam saja hanya sekali, setelah itu balik ke hotel. Dari hotel mereka bisa melakukan ibadah sholat subuh, sholat zuhur, asar, melakukan melalui website aplikasi di mobile apps, Itmarna, nanti dikasih lihat kepada petugas Saudi Arabia, setelah itu baru bisa melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram. Seperti itu Pak. Tadi Pak Andi juga bilang katanya baru bisa menginap di hotel bintang 5. Sebenarnya memang selama ini sebelumnya pada waktu zaman sebelum pandemi ini bisa di hotel hotel jenis apa aja Pak, dan kenapa hotel 5 yang sekarang, apakah hotel bintang 5 di sana sudah yang sangat siap untuk pemberlakuan protokol kesehatan atau ada alasan tertentu Pak? Ya, benar kata Pak Ade. Kenapa hotel bintang 5 di Saudi Arabia itu memang sudah sangat siap untuk melakukan umroh new normal untuk jamaah-jamaah dari Indonesia. Sementara ini mandatori harus di bintang 5 dulu. Karena pertama dari kebersihan hotel tersebut sudah teruji, ya. Terus ruangan kamar hotel yang cukup luas dibandingkan hotel bintang 3 dan bintang 4. Dan satu lagi jamaah dari Indonesia yang tadinya umroh satu kamar boleh berempat, sekarang hanya boleh berdua maksimal satu kamar, tidak boleh bertiga maupun berempat. Dan itu yang pertama. Yang kedua, hotel bintang 3 dan bintang 4 memang kebersihannya masih kurang dijamin gitu. Jadi menurut kami dan menurut pemerintahan Saudi Arabia, untuk sementara hotel bintang 3 dan bintang 4 belum ready untuk bisa melakukan menerima jamaah umroh dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Jadi sementara ini harus hotel bintang 5. Dan yang ketiga, kenapa harus bintang 5 juga? Ya tentunya ada penambahan biaya, penyesuaian biaya. Yang tadinya jamaah haji umroh Indonesia tadinya mau umroh di bintang 3, bintang 4, dia harus melakukan ibadah umrohnya, stay-nya di hotel bintang 5. Ada penambahan kurang lebih sekitar 20% sampai 30% Pak Ade. Jadi harus mengikuti dulu. Tentunya kita berharap, saya sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh, ketentuan ini hanya sementara saja. Karena kita juga masih menunggu vaksin dari Saudi Arabia maupun dari Indonesia, yang tentunya nanti regulasi di Saudi Arabia dan regulasi di kita insya Allah akan berangsur normal kembali. Walaupun protokol kesehatan tetap kita jaga, tetap kita jalankan. Seperti itu Pak Ade. Tadinya boleh di hotel bintang apa aja ya Pak ya sebelum pandemi ya Pak ya? Wah banyak sekali Pak Ade. Tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Patokannya di Saudi Arabia untuk melakukan ibadah haji umroh di kota Mekah maupun kota Madinah,
Ya, Kota Makkah itu ada beberapa hotel, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Tapi hotel bintang 3 dan bintang 4 itu hampir sama. Dilihat dari jarak. Jadi harga bintang 3 dekat masjid harganya mungkin bisa sampai bintang 4. Harga bintang 4 di luar agak jauh dari masjid itu harganya bisa harga bintang 3. Jadi yang dilihat parameternya itu adalah jarak antara hotel sampai ke masjid, pelataran masjid. Nah, itu untuk menampung semua jamaah yang musim umroh selama 8 bulan itu kurang lebih jutaan jamaah. Hotel bintang 5 saja tidak cukup untuk mengakomodir jamaah dari seluruh dunia, apalagi dari Indonesia. Dan apalagi jamaah Indonesia itu merupakan jamaah yang berpotensi sekali untuk pemerintah Saudi Arabia. Selama 8 bulan musim haji ada 2 juta jamaah kurang lebih. 8 bulan per tahun, 2 juta jamaah. Ya, 2 juta jamaah dari Indonesia saja untuk beribadah umroh. Yang targetnya nanti menurut Kementerian Agama di tahun 2030, jamaah haji Indonesia atau nggak jamaah umroh Indonesia akan melakukan ibadah umroh itu bisa mencapai 30 juta jamaah selama 8 bulan. 8 bulan, 9 bulan itu satu musim, Pak. Satu musim. Karena 3 bulannya itu musim haji harus tidak boleh melakukan ritual ibadah umroh kembali gitu. Itu ditutup oleh jamaah sama pemerintahan Saudi. Seperti itu, Pak. Tapi ini kondisi hotel bintang 5-nya banyak gak sih dibanding tadi 3, 4 ininya? Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Cukup banyak. Hotelnya kita di Zamzam Tower, kita ada Hotel Movenpick, ada Hilton, ada Swiss Al Maqam, ada Fairmont. Cukup banyak. Ada Intercontinental. Ya. Cuman kenapa Saudi tidak langsung membuka semua hotelnya? Karena dia pengen lihat. Dia tidak mau, mereka tidak mau tuh COVID-19 ada second wave atau gelombang kedua kembali terjadi hanya karena menerima jamaah dari Indonesia. Tidak boleh gitu maksudnya. Jadi dia sangat strict sekali, Pak, untuk menyaring seperti itu. Ya, seperti yang Bapak lihat atau enggak jamaah lihat itu, antrian di Ka'bah untuk melakukan tawaf itu masih sepi sekali kan, masih dibatasi semuanya. Dia tidak boleh berkerumunan, dibatasi, masih keep distancing, social distancing masih tetap terjaga, dan hotel bintang 5 pun juga sekarang masih banyak yang kosong, Pak. Hanya hotel pilihan saja, Pak Ade. Tadi kan Bapak yang di awal sudah bilang hanya 3 jam beribadah. Iya, umroh. Umroh. Terus juga barusan juga dipertegas sama Bapak. Tapi mengurangi rukun-rukun umroh atau esensi dari umroh gak sih menurut Bapak? Mungkin ini supaya meyakinkan juga gitu. Gimana ada ibadah yang ini gak jadi kesannya terburu-buru, ritual ibadah, ibadah nggak khusyuk, gimana Pak? Betul. Standarnya memang kalau untuk satu grup itu kalau melakukan ibadah umroh itu minimal itu 4 jam sampai 5 jam cukup. Karena ini 3 jam memang terkesan agak buru-buru, ya kan? Tapi secara ritual sudah terpenuhi, Pak. Melakukan tawaf, melakukan sya'i di Bukit Safa dan Marwah, setelah itu berdoa. Ya, tapi kan memang biasanya di zaman sebelum COVID-19 ibadah haji umroh itu ya banyak jamaah Indonesia yang melakukan doa di depan Ka'bah bisa sampai 2 jam, 3 jam setelah ibadah umroh tuh minimal tuh 2 jam sampai 3 jam, belum termasuk ibadah doa-doa yang lainnya. Ya, dia mungkin mau ke Hajar Aswad atau nggak mau berdoa di depan pintu Ka'bah di Multazam. Ya, itu yang belum bisa diakomodir sama pemerintah Indonesia sekarang ini. 3 jam itu sangat sempit sekali, Pak. Sangat terbatas kalau menurut kami. Tapi nggak ada rukun yang tertinggal. Tidak ada rukun yang tertinggal. Tidak ada ritual dari umroh yang tidak tertinggal, yang tertinggal. Jadi semuanya kita bisa mengakomodir. Hanya untuk ziarah-ziarah ke Museum Al-Quran, ke macam-macam ya, ke kebun kurma dan lain-lain, ya, ke makam Baqi di Madinah, itu tidak bisa kita lalui, tidak bisa kita jalankan. Karena untuk mengatur supaya tidak terjadinya kerumunan, Pak. Karena terjadinya kerumunan itu potensi penyebaran COVID sangat tinggi sekali.
Ya jadi ibarat kan kita kalau bepergian tuh, ini cuma ilustrasi doang. Bepergian itu kan ada sholat yang digabungkan. Ini nggak ada rukun yang digabungkan. Nggak ada rukun yang digabungkan, betul. Apanya jadi salahin. Misalnya umrohnya itu setelah sholat isya, ya itu tidak apa-apa gitu ya. Atau enggak umrohnya itu sebelum sholat subuh, ya setelah umroh, sholat subuh berjamaah, setelah itu boleh meninggalkan masjid. Hanya berpatokan kurang lebih 3 jam saja. Karena diawasi sama petugas Saudi, Pak. Yang lebih esensi lagi mungkin tadi udah hotel bintang 5, ngomongin ritual agamanya. Nah, pesawat gitu. Ada pesawat bukan spesifikasi, maksudnya dari Arab Saudi sudah menentukan harus Arab Saudi airline atau apa atau gimana sebenarnya? Tentang kondisi pesawat gimana, Pak? Kondisi pesawat sementara ini mandatori hanya 2 pesawat yang boleh diperbolehkan, tapi sangat disarankan sekali dia menggunakan maskapai penerbangannya Saudi Arabia, namanya Saudi Airlines. Ya, Saudi Airlines dia mandatori itu, Pak. Kenapa dengan Saudi Airlines? Karena penerbangannya langsung direct, nyampe kurang lebih ditempuh 9 jam 20 menit dari Jakarta langsung ke Saudi, ke Jeddah, ya, ataupun pesawat maskapai nasional kita, Pak, Garuda. Cuman Garuda masih belum mendapatkan izin secara penuh. Jadi secara penuh itu baru Saudi Airlines. Jadi memang semua penerbangan seperti Fly Emirates atau enggak Etihad, ya, atau pesawat-pesawat lainnya, ya, belum mendapatkan izin untuk mendarat di Saudi Arabia, terutama di kota Jeddah. Sementara mendaratnya baru boleh diperbolehkan di kota Jeddah, belum boleh di Madinah. Karena setelah melakukan ibadah umroh, isolasi, setelah itu berapa hari ya? 6 hari ya, kurang lebih di kota Mekah, baru jamaah Indonesia diperbolehkan ke kota Madinah. Tapi pada tanggal 1 dan 2 November, jamaah haji Indonesia tidak diperbolehkan ke kota Madinah. Hanya di Mekah saja, Pak, sampai 11 hari. Karena itu isolasi dan ada yang terindikasi positif. Jadi pemerintahan Saudi tidak memperbolehkan jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia tuh ke Madinah, kota Madinah. Pak, kita agak emang detail supaya lebih berbeda. Detail, Pak. Iya, harus detail. Biar Kan jamaah beberapa mengerti. waktu lalu itu kan, Pak, di tes PCR di bandara sempat ada mengalami gangguan. Nah, khusus untuk ibadah ini Bapak sendiri pengamatan seperti apa untuk jemaah yang mau berangkat itu tes PCR di bandara atau untuk tes COVID-nya seperti apa evaluasinya, Pak? Ya, evaluasinya memang harus diperbaiki kembali, ya, karena persyaratan jamaah umroh Indonesia itu sebelum berangkat ke Saudi Arabia melakukan ibadah umroh harus diisolasi 1 malam dulu di hotel, ya, di dekat bandara. Setelah itu diambil PCR tesnya. Nah, setelah itu PCR tesnya dinyatakan negatif, baru kita issue visa, Pak. Issue visanya, tiketnya baru kita issue. Nah, setelah itu langsung kita berangkat. Seperti itu. Memang terkesan agak mengantri ya, karena waktu yang saya tahu itu di bulan November tes PCR-nya kalau nggak salah di daerah Halim, ya, daerah Halim itu disentralisasi ke sana, terjadi kerumunan juga, ya. Biasanya berangkat dari Cengkareng biasanya. Iya, berangkatnya dari Cengkareng. Tes PCR di Halim, ya, berangkat dari Cengkareng. Setelah itu mereka harus menginap di hotel 1 malam. Setelah itu mereka berangkat dari Cengkareng. Sementara ini yang diperbolehkan berangkat hanya dari Cengkareng saja, Pak, dari Jakarta. Untuk keberangkatan dari Surabaya, dari Makassar masih dipending. Nantinya kita berharap di bulan Januari 2021, Februari setelah vaksin ini kita sudah menerima, insya Allah kita berharap jamaah Indonesia ini bisa melakukan keberangkatan dari kota-kota besar lainnya. Regulasinya juga semakin lama semakin dihilangkan yang ketatnya. Ya, kita berharap gitu, karena terus terang kita agak kesulitan sekali untuk memberangkatkan jamaah. Seperti saya punya jamaah, Pak. Ada regulasi dari jamaah itu yang umurnya dari 18 sampai 50 tahun kan, yang boleh berangkat umroh. Sedangkan dari saya ada ratusan jamaah,
ada yang anak-anak mau berangkat, ada yang orang tua atau enggak kiainya yang mau berangkat, yang tentunya umurnya di atas 55 tahun. Jadi mereka belum bisa berangkat. Seperti itu. Jadi ya mereka menunda dulu keberangkatannya sampai benar-benar regulasi dari Saudi itu semakin lama semakin mudah. Nah mungkin secara untuk kita ngomong umroh Pak ya. Tadi kan Bapak udah awal masalahnya cuma dibatasin 1.000. Hotel bintang 5, pesawat cuma 2, itu pun cuma Saudi Airlines yang diutamakan. Betul. Masalah keberangkatan di pool di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, tapi ininya PCR-nya di Halim. Nah, melihat berbagai hal itu menjadi suatu hambatan yang besar gak sih bagi operator penyelenggara haji untuk di era pandemi itu, atau operator penyelenggara memaklumi karena memang keadaan seperti itu, jadi ya memang harus tapi secara bisnis gimana gitu loh. Terus terang Pak, kita sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh kita harus memaklumi, ya kan? Karena memang vaksin belum ada, tapi secara bisnis kita masih terpuruk Pak. Secara bisnis kita belum bisa menjalankan sesuai dengan yang normal yang kita inginkan, gitu. Kita inginkan. Jadi memang masih mempengaruhi dari sisi bisnis kita, ya. Cuman kita berharap semoga nanti regulasi di Saudi Arabia itu bisa mempermudah kita kembali. Iya. Memang kita setelah 9 sampai 10 bulan ini tidak memberangkatkan jamaah itu sangat berat sekali untuk pengusaha travel haji dan umroh. Ya, di semuanya Pak, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Ya, tapi kita harus tetap survive. Semoga pandemi ini bisa berakhir, ya, bisa kembali new normal, tapi new normal yang kita inginkan, Pak. Semoga kita bisa berangkatkan jamaah kembali yang notabene memang jamaah sudah banyak yang antri, yang kita siap berangkatkan. Cuman karena terkendala regulasi seperti ini yang saya sampaikan tadi, mereka harus menunda dulu. Pertama ada was-was, perasaan khawatir, karena di swab itu harus minimal 3 kali, Pak. Sebelum berangkat, setelah sampai Saudi, sebelum pulang. 3 kali swab. Ya, itu yang mereka masih berpikir 2 kali, 3 kali untuk melakukan ibadah umroh. Tapi yang ada juga jemaah yang udah, saya lillahi ta'ala, saya mau berangkat, bismillah saya sehat, saya mau ke Tanah Suci. Tapi itu persentasenya kurang lebih ya, hanya 10% dari 100% jamaah haji yang sudah menunggu untuk diberangkatkan. Tadi Bapak udah menyinggung, ya emang di awal juga tentang hotelnya bintang 5, pesawatnya cuma 2, terutama Saudi Airlines, terus tes PCR udah banyak segala macam. Terus tadi juga Bapak udah menyinggung ada kenaikan juga. Kenaikan, Pak. Nah, total itu kenaikan berapa persen, dan itu jadi salah satu penghambat untuk orang berangkat umroh, atau orang namanya ibadah nggak mikirin ibadah, nggak mikirin biaya, yang ini berangkat aja. Gitu. Itu gimana nih Pak? Kalau untuk orang Indonesia, menurut saya, ini opini saya ya, menurut opini saya, jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia, kalau masalah biaya dengan kenaikan 20% sampai 30%, mereka tidak masalah. Dari berapa Pak? Dari berapa ini sebelumnya? Sebelumnya gini, patokannya contoh, dulu saya jual hotel bintang 5 itu harganya 26-27 juta lah. All in, ya. Sekarang dengan harga dengan kenaikan 30%, 20%, 30%, saya jual 33-34. Mereka nggak ada masalah, Pak. Mereka tetap willing to pay. Mereka tetap bersedia untuk berangkat, bayar. Yang penting permasalahan mereka cuma regulasi. Umur 18-50 tahun yang boleh berangkat. Ya, sedangkan mereka mau ajak ayah yang tentunya umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Mau ajak kakeknya umur 60 tahun, 70 tahun tidak bisa. Mereka mempunyai anak juga, mereka juga tidak bisa di bawah 18 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya PCR tesnya itu, ya. Dan hotel bintang 5 pun mereka nggak masalah. Karena jamaah Indonesia itu upgrade di hotel bintang 3 ke hotel bintang 5, mereka nggak ada masalah, Pak. Jadi total biaya berapa, Pak? Total ada kisaran-kisaran. Sekarang ini kalau yang Bapak dan saya jual itu di
sama travel agent juga hampir sama, 30-an, Pak. 30-an. 33 sampai 35. Pasaran itu Pak ya? Pasaran. Naik dari 27, ya anggaplah 27 juta itu all in tambah 30% kurang lebih ya. Ya hampir sama sekitar termasuk 30. asuransi apa ya? Termasuk asuransi. Kita ada asuransi mengcover COVID juga ada, ya, ada asuransi travel insurance juga ada. Itu kita sudah lengkap. Berikut dengan perlengkapan umrohnya. Perlengkapan ada koper, ada dan lain-lain, kain ihram dan lain-lain. Visa juga kita sudah lengkap semua. Masuk yang all in itu ya. Iya. Cuman permasalahannya itu kenapa sekarang belum menggeliat kembali? Karena peraturan dari Saudi yang sangat ketat untuk jamaah Indonesia. Terus kenapa Pak orang harus ke My Umroh, My Haji kalau mau berangkat umroh Pak? Dibanding ke tempat-tempat lain. Ya, tempat lain. Ya, sama aja kan? Sama aja. Nah, gimana gitu, harus ke sini? Ya. Ada alasan tertentu nggak Pak? Kenapa harus ke My Haji Umroh? Ya. Ini sebetulnya My Haji Umroh ini adalah sister company dari My Tours. Dari My Tours. Oh, induknya itu ya? Induknya My Tours. Okay. Kita buat PT-nya juga beda. Kalau My Tours itu adalah PT Jalan-Jalan Nusantara, kalau My Haji Umroh itu tentunya sudah terakreditasi dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, nomor izin umrohnya itu 15 Juni 2020 kita baru terbit. Kita hampir setahun kita sudah berdiri, sudah memberangkatkan lebih dari 2.000-3.000 jamaah. Iya. Tentunya dengan visi kita teramanah, terjamin dan terbaik, ya kita harus melakukan amanah. Kenapa? Karena banyak rata-rata jamaah kita yang ternyata hotel biayanya cukup terjangkau, tidak murah, tidak mahal untuk hotel bintang 5. Nah, kita banyak kan tuh hotelnya jamaah kita hotel bintang 5 Pak, Pak Ade, bintang 5 dan bintang 3. Kalau yang hemat kita juga ada dulu sebelum COVID itu kita jual harganya 20 juta, 6 juta, 20 juta 600 kita ada. Mereka juga tertarik. Ya, dengan pesawat yang lain-lain, dengan maskapai Etihad atau enggak naik Emirates, mereka senang happy dengan pelayanan servis kita. Memang di Indonesia ini ada 1.200-an lebih travel penyelenggara ibadah haji dan umroh. Itu masih survive Pak sampai sekarang atau udah ada yang banyak yang gulung tikar? Gulung tikar Pak. Banyak kenapa yang mereka? tikar. Karena nggak ada kegiatan. Karena tidak ada kegiatan, karena capitalnya juga terbatas, ya banyak yang melakukan disertifikasi usaha, mengganti usahanya, seperti dari tadinya ibadah umroh atau enggak travel haji dan umroh beralih ke kafe, jual makanan dan lain. Karena akibat pandemik ini, alhamdulillah kita masih bertahan, ya kita masih bertahan. Semoga kita lihat dulu, semoga nanti tahun depan kita bisa memberangkatkan jamaah kembali, Pak Ade. Amin. Pak, kabar ibadah haji gimana sih Pak? Kalau dari Bapak informasinya Pak? Ya, ibadah haji seperti yang kita tahu di tahun 2020. Di tahun 2020 itu ibadah haji hanya dibatasi sekitar 10.000 jamaah ya Pak Ade ya. 10.000 jamaah ya, dibatasi sekali ya. Jadi haji ini di bulan sekarang apa ya? Berlebaran kita April karena nanti ya April, di 2021. Juni. Bulan Juni mudah-mudahan ibadah haji bisa kembali normal kembali setelah vaksin. Jadi nunggu vaksin dulu ya? Nunggu vaksin baru dulu, pembukaan? Pak. Baru pembukaan. Oh, beda sama umroh ya udah mulai? Iya. Kenapa tuh, Pak? Apa karena ininya rukun-rukunnya lebih banyak? Iya. Kecenderungan orang berkerumun ibadah lebih haji banyak? itu harus minimal ya 28 hari, Pak. Ada yang 2 minggu, 14 hari juga ada. Yang selama waktu di Arafahnya itu, langsung mabit di Mina, lempar jamarat, dan langsung melakukan visit ke kota Nabi Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Itu minimal kita antara 14 hari sampai 1 bulan. Dan itu kita berharap sekali jamaah haji nanti di tahun 2021 kita bisa memberangkatkan secara normal. Tentunya kita berharapnya dari vaksin, Pak. Patokannya vaksin saja. Kuotanya berapa ya Indonesia kedapatan? Kotanya itu kurang lebih, kalau kuota dari saya, kita ada kuota jamaah haji khusus kurang lebih kita ada 200 kuota. Kalau Indonesia total? Indonesia total itu ada 2 juta jamaah.
Sorry, ada 250.000, 300.000 hampir. Maaf ya Pak ya, 250.000 jamaah kuota untuk Indonesia. Yang tentunya 230.000 jamaah untuk haji reguler yang diselenggarakan oleh haji pemerintahan Kemenak, Kementerian Agama, dan sisanya 20.000 sampai 10.000 kita jamaah haji khusus Pak. Haji khusus itu kita berangkatkan di hotel bintang 5 tentunya. Tapi kemungkinan akan hotel bintang 5 juga Pak di sana Pak? Insya Allah kita bintang 5 semua. Cuman untuk hotel jamaah haji reguler itu tidak di bintang 5. Dan dia jaraknya cukup jauh dari pelataran masjid. Antara 1 kilo sampai 2 kilo. Itu paling dekat Pak. Paling dekat. Jadi memang kita belum tahu nih prediksinya. Tapi saya berharap, saya yakin, optimis, setelah mereka mendapatkan vaksin, insya Allah akan berangsur normal kembali. Pesawatnya juga mungkin cuma satu juga, satu atau pesawatnya banyak Pak nanti. Akan banyak. Nanti Mas ada Garuda kali ya. Maskapai ada juga Garuda. Ada yang fanatik juga Garuda. Ada yang fanatik Garuda, ada yang Saudi Airlines, ada yang naik Emirates, ada yang naik Etihad, ada yang naik macam-macam Pak. Insya Allah kita berharap kita ini. Nanti vaksinnya gimana Pak? Apakah memang dari Bapaknya menyiapkan untuk vaksin juga atau itu dibebaskan atau bukan dibebas maksudnya ya udah Anda datang daftar ke sini tapi udah ikut vaksin ya, atau misalkan yang repot ini vaksin ini akan menyediakan juga ya? Tentunya dari bukan pemerintah juga sih. Iya. Tentunya dari pemerintah Indonesia Pak De. Ya, kita berharap juga kepada pemerintah Indonesia agar bisa memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia Pak. Ya, tentunya di bidang haji ini ya, haji dan umroh ya, tentunya jamaah-jamaah kita juga bisa mendapatkan vaksin. Saya belum tahu, rumornya juga kemarin di Desember ini dapat vaksin. Kayaknya belum kelihatan. Belum ada hilalnya Pak. Ya, belum ada hilalnya juga kita menunggu sampai kapan? Apakah Januari, apakah Februari? Memang ini adalah pandemi yang luar biasa impact-nya ya, luar biasa efeknya. Ini hampir sama kayak pandemi pada tahun 1918, pandemi flu Spanyol, Pak. Iya, itu Spanyol. Ya, itu 2 tahun, Pak. Itu jutaan juga. Jutaan orang, Pak, meninggal itu, jutaan orang. Jadi memang ya kita berhadapan dengan ini ya kita ambil hikmahnya saja. Semoga ada hikmahnya dan kita bisa lalui ini dengan sabar, dengan istiqomah gitu loh, Pak. Pak, kalau haji udah ada hitung-hitungannya buat taksirannya kira-kira berapa? Oh iya. Biar orang kali ada yang mau siap-siap nabung dari sekarang, kalau mungkin terutama dari Bapak gitu loh. Kita gini Pak, kita ada program namanya Haji Langsung Berangkat. Langsung kenapa tuh Pak slogannya program? Nah, karena kita dengan menggunakan visa undangan dari Raja. Weh. Iya. Namanya visa Haji Furoda namanya. Haji Furoda, bisa langsung berangkat. Biayanya kurang lebih itu hotel bintang 5 Pak ya, dengan 28 hari di Saudi Arabia, kurang lebih itu $18.000. Kurang lebih ya hampir sekitar dikalikan kurs sekarang ya 250 jutaan ya kurang lebih lah. Kayak itu tuh harga Juni udah segitu tuh kayaknya tuh. Segitu Pak. Okay. Nah, nanti kalau misalkan bulan Februari jamaah Indonesia, aduh saya mungkin kalau antrian pemerintah bisa 10 tahun, 15 tahun. Terus haji khusus yang pemerintahan itu bisa sampai 7 tahun. Ya, biayanya memang agak beda jauh Pak. Kalau haji reguler mungkin 35 juta, haji khusus antrian pemerintah kurang lebih harganya 150 juta, ini 250 jutaan. Ya jika memang jamaah kita punya rezeki lebih, bisa melakukan ibadah haji secara langsung, kenapa tidak bisa melewati haji umroh. Ada batasan waktu supaya ikut itu, misalkan minimal sebulan masih diterima pendaftarannya untuk yang haji ini. Batasan waktunya minimal 2 bulan, Pak. 2 bulan sebelum. 2 bulan sebelum keberangkatan. Ya, kenapa? Karena kita ada melakukan proses deposit dulu. Apabila visanya tidak keluar, kita garansi 100% uang depositnya kita kembalikan kepada jamaah. Gitu. Tapi misalkan ada suami istri atau nggak ada 5 jamaah, satunya visanya tidak dapat, 4-nya harus berangkat. Atau enggak suami istri, istrinya dapat atau enggak suaminya dapat, istrinya tidak dapat, suaminya harus pergi karena tidak bisa di-cancel. Patokannya dari visa keluar. Pak, ngomong semboyan
My Umroh My Haji apa sih Pak kalau ini? Iya, Apanya? kita visinya itu saya buat hampir sama dengan visinya My Tours terbesar, terpercaya, terbaik, ya kan? Kalau saya itu adalah teramanah, terjamin, terbaik. Kalau saya pernah diinfokan sama Pak Kiai saya dulu sebelumnya, Pakai Mas siapa tuh, Andi, ya dari PBNU Pak, dari Kiai PBNU. Kalau mau buat travel haji umroh itu apanya dulu nih yang kita mau buat? Maksudnya mau apa dulu? Mau nyari uangnya dulu, apa mau nyari berkahnya? Ya, saya bilang saya mau cari berkahnya dulu Pak. Nah, harus membuat visi yang bagus kalau gitu. Karena banyak sekarang travel haji umroh yang melenceng ya Pak ya. Nah itu malah kadang-kadang jadi bodong. Jadi bodong, melenceng, penipuan. Nah gimana tuh supaya bedain? Kita pengen umroh terus tapi banyak tawaran supaya bedain. Ini bener gak sih bener-bener mau berangkat atau umrohnya umroh yang mau? Itu gimana cara bedain? Bedainnya gini Pak, saya melakukan soalnya kemarin arisan umroh juga ada nih. Arisan nah, gimana tuh cara bedain umroh harga 15 juta juga ada, 13 juga ada. Ya mungkin Pak Ade sudah mengetahui ya Pak ya, travel A, travel F yang kira-kira yang sudah melakukan ribuan jamaah yang tidak berangkat. Nah, gimana patokannya bedanya? dari harga saja Pak. Oh harganya, oke. Karena kita mengikuti patokan dari harga Kemenak. Kementerian Agama. Kemenak bilang minimal harga umroh 20 juta, kita ikutin aja. Kalau di bawah itu nggak mungkin. Di bawah itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin sama sekali. 12 juta nggak mungkin, harga tiketnya aja berapa Pak? 15 juta bisa berangkat tahun depan, nggak mungkin juga. Tidak mungkin juga, saya tidak mau kayak begitu. Jadi makanya saya buat visi itu namanya teramanah, harus yang amanah Pak, pada jamaah kami. Ya kan, kita komit tidak boleh melakukan informasi yang tidak valid. Ya, kita harus berangkatkan jamaah sesuai kemampuannya jamaah kami masing-masing. Saya mampunya di hotel bintang 3 ada harganya Bu segini. Bintangnya kita mau di bintang 5 ada harga segini. Ya, kita tidak mau ambil margin banyak-banyak Bu. Ya, kita mungkin Pak Ade tidak mau ambil banyak-banyak margin, sesuai dengan porsinya saja. Yang penting kita melakukan servis yang terbaik. Ya jamaah kita layani dengan yang terbaik. Jadi patokan dari Kementerian Agama 20 juta kita berangkatin. Sekarang Kementerian Agama sudah melakukan acuan Pak. Minimal bintang 3 nanti harus harganya minimal 26 juta. Ya kita harus ngikutin itu. Kalau saya jual 20 juta, saya akan dipertanyakan oleh Kementerian Agama nanti. Karena ada pengawasnya Pak. Di Direktorat Bina Haji dan Umroh itu ada pengawasnya. Saya melakukan flyering, harga umroh 20 juta, 21 juta, padahal acuan Kemenak 26 juta. Saya akan dipanggil oleh Kemenak. Atau ada asosiasinya yang... Ada asosiasinya juga. Apa namanya kalau yang... Kalau saya asosiasinya Ampuri, Pak. Oh iya, Ampuri. Asosiasi Ampuri itu merupakan asosiasi travel agent umroh dan haji terbesar di Indonesia. Yang anggotanya kurang lebih 420-an jamaah. Travel haji. Paling terbesar, Pak. Di situ ada ustadz-ustadz kayak Dasat Latif jadi anggota. Terus Kiai Ustadz Mufti siapa namanya yang kemarin kena dakwah itu Pak? Sekjen itu ya, saya Muhammadiyah. Bukan ya? Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim dan lain-lain banyak itu ini ustadz-ustadz dai-dai yang terkenal yang sudah melakukan ini jamaah haji umroh di di asosiasi di Ampuri. Ya, seperti itu Pak. Pak Andi kenapa sih milih berbisnis atau berdagang? Dua-duanya ke umroh gitu, nggak ke yang lain. Ini apakah karena di Pak Kiai Abdullah juga dulunya berkecimpung di sini, atau ini pilihan sendiri atau panggilan dari teman mengajak atau gimana? Dulu waktu saya tinggal di Timur Tengah Pak, bersama Bapak. Waktu itu sekolah di sana juga jangan-jangan? Saya kerja Pak. Kerja. Sekolah Salambilan karena sekolah di sana cukup tinggi biayanya. Saya nggak mau dibiayain juga. Saya sambil kerja. Saya caranya waktu itu saya ngomong sama ayah saya mau bekerja untuk biayai sekolah saya. Saya dulu tinggal di Saudi Pak, bekerja di Saudi selama musim haji. Selama musim haji saya bekerja
Di situ saya kurang lebih 6 bulan, Pak Ade. 6 bulan, 7 bulan saya di Saudi setiap tahun. Musim haji setiap tahun saya bekerja di situ. Dapat uang, ya alhamdulillah saya dapat hikmah ya dari situ. Itu saya bekerja di travel agent konvensional. Ya, tiba-tiba saya cukup mahir untuk berjualan umroh. Akhirnya saya buatlah ini, atau nggak dibuatkanlah sama pimpinan saya. Udah, Pak Andi, silakan kamu berkonsentrasi di haji dan umroh karena kamu memang di bidangnya. Walaupun di bidang saya travel agent konvensional atau nggak corporate kerjasama, saya juga cukup mumpuni, Pak. Saya juga punya keahlian. Cuman saya lebih baik pindah ke sini untuk mendapatkan berkahnya, Pak. Tentunya seperti itu yang saya harapkan untuk di My Haji Umroh ini. Tapi sebenarnya ada cita-cita khusus gitu, atau memang ya udah saya bukan ahli ya, emang setiap hari berjibaku di travel, apalagi mengetahui tentang bisnis ibadah haji, ya udah itu, atau mungkin ada cita-cita khusus sebenarnya gitu sampai saat ini? Ya, saya mungkin pengalaman organisasi saya yang mungkin kepingin juga kita berkecimpung di partai politik meneruskan ayah saya. Ya, cuman memang mungkin menurut ayah saya saya juga masih tergolong cukup muda. Matangkan dulu lah gitu. Harus yang muda dong, kayak Mas Romi sebenarnya. Mas Romi cuma sayang itu. Harus bukan diganti sih supaya ya mudah-mudahan milenial. Saya bisa join di P3 meneruskan karir ayah saya juga di sana. Ya, dan sebagai pengingat saja, Pak, saya di My Haji Umroh ini supaya saya tetap tawakal, ya, tetap istiqomah, ya kan. Semoga masih di jalan yang tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar pedoman hidup, ya, dijadikan pedoman hidup. Saya mempunyai cita-cita harus bisa memberatkan jamaah, ya, tidak komplain jamaah, kita layani dengan baik, ya kan. Jadi pahalanya double, Pak. Saya didoakan oleh jamaah dan saya juga cukup senang, alhamdulillah. Kalau jamaah itu happy, tentunya saya senang sekali. Tapi belum ada cita-cita terbesar gitu mungkin yang sekarang sedang, selain tadi emang mau melayani ya kalangan muslimat umat Islam untuk ini. Ada gak cita-cita tertinggi sekarang yang lagi didaki gitu? Masih, Pak, masih. Apa tuh? Tentunya saya pengen jadi pengusaha juga, tentunya pengen jadi pengusaha, ya kan, pengusaha yang istiqomah seperti apa. Karena banyak teman-teman saya yang sudah menjadi pengusaha secara istiqomah, ya tentunya kita boleh iri dengan itu ya, Pak, ya, iri yang baik juga boleh, ya kan. Dan ada juga keinginan saya untuk masuk menjadi politisi juga ada. Nah, sebetulnya. Itu kiprahnya gimana sekarang? Udah sampai mana tuh? Mungkin boleh cerita dikit. Oh, kiprahnya belum ada nih, Pak. Belum dapat izin nih dari saya. Belum dapat izin. Karena memang parpol itu ininya cukup masif ya. Pergerakannya cukup ini. Ya, jadi memang kita harus berhati-hati, ya kan. Saya juga cukup dekat sama petinggi-petinggi parpol P3, kenal karena daerah saya. Cuman ya saya ikuti saja. Keinginan itu pasti ada, Pak Ade. Insya Allah, kalau memang saya juga berdoa, kalau Tuhan mengizinkan, ya visi saya nanti apabila saya masuk menjadi politisi atau nggak masuk di parpol, ya juga harus teramanah, terbaik, terjamin dan terbaik. Ya kayak begitu, tidak boleh melenceng gitu loh, Pak. Tapi udah mantep nih ya P3, walaupun memang karena ayah P3 ya ada, bukan gak enak ya, tapi udah mantep nih P3 nih dibanding partai-partai Islam yang lain. Insya Allah, Pak. Gitu, Insya Allah. Malah yang baru partai yang lain ya, karena ya kita ngomong melenceng sedikit dari Haji Umroh ya. Ya kan, memang P3 itu ya cukup saya juga idealisnya memang kita harus membesarkan partai Islam, Pak. Dari awal itu kayak begitu, karena partai Islam itu di P3 juga dari awal juga kita harus besarkan dibanding partai-partai lainnya. Hanya kenapa di pemilu 2019 kemarin kita agak cukup jatuh ya dalam peralihan suara di DPR. Patokannya kan suara di DPR, Pak. Iya. Semakin banyak patokan suara di DPR itu, makin banyak kursi untuk P3 semakin baik, Pak. Semakin baik karena suara di parlemen itu menentukan untuk
perubahan undang-undang dan lain-lain. Kekuatan itu. Kekuatannya seperti itu, ya kan. Saya juga cukup setuju waktu itu sama Pak Ketua Umum Pak Romi waktu itu, banyak parlemen-parlemen di luar negeri, di Austria, di negara-negara Eropa lainnya untuk mengadakan undang-undang apa namanya transgender. Ya, kita satu-satunya partai yang menolak namanya membuat undang-undang transgender. Itu tidak boleh. Mengingkari. Takdir boleh dirubah. Iya, nggak boleh, Pak. Iya, kan? Seperti itu, harus Pak. berusaha jalannya benar. Caranya dari mana? Ya harus dari parlemen, anggota parlemennya harus banyak, gitu kan? Harus banyak. Jadi seperti itu. Jadi bisa mengakomodir semua suara di parlemen. Ya semoga Indonesia semakin baiklah, Pak, dan P3 semakin baik. Gitu, amin, ya. amin. Mas Andi, terima kasih banyak atas waktu. Sama-sama, Pak Ade. Mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi bersamamu untuk ya. Tema yang lain. Nanti saya undang ke Dubai Tourism ya. Siap. Dubai Tourism kita langsung makan siang di Sky Bar itu ada. Oke, siap. Dubai Tourism. Saya itu dulu. Ya. Pemirsa Gema Pos TV, demikianlah perbincangan kami dengan Direktur Utama My Umroh My Haji, Bapak Andi Irawan, tentang seputar perkembangan umroh dan mungkin rencana ibadah haji di tahun 2021. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam. Makasih. Makasih, Pak. Pak Ade.